Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal, mahasiswa Universitas Sari Mulia Banjarmasin, dan ada apoteker Rina Saputri selaku dosen pembimbing saya. Di sini saya ingin mengangkat judul edukasi penggunaan antibiotik dengan tepat. Apa itu antibiotik? Berdasarkan WHO, antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi, kalau yang disebabkan oleh virus, yang digunakan bukan antibiotik. Kemudian ada penggunaan antibiotik yang tepat. Yang pertama, dapatkan antibiotik dengan resep dokter dan gunakan sesuai petunjuk dokter. Yang kedua, jangan menyimpan antibiotik untuk persediaan selanjutnya. Jangan memberikan sisa antibiotik kepada orang lain. Bila demam, batuk, pilek, dan diare, tidak perlu menggunakan antibiotik. Kemudian ada bahaya antibiotik jika tidak tepat dikonsumsi. Yang pertama, dapat menurunkan kekuatan antibiotik. Yang kedua, dapat meningkatkan kejadian resistensi. Apa itu resistensi? Resistensi adalah di mana bakteri tidak lagi mempan terhadap penggunaan antibiotik, sehingga bakteri masih bisa tumbuh dan berkembang untuk menginfeksi tubuh manusia. Kemudian ada contoh-contoh antibiotik yang sering disalahgunakan di masyarakat, yaitu yang pertama amoxicillin. Amoxicillin biasanya digunakan untuk batuk, padahal amoxicillin tidak bisa digunakan untuk batuk. Kemudian super tetra. Super tetra bukan untuk semua diare. Kemudian ada ampicillin, bukan digunakan sebagai anti nyeri dan demam. Kondisi-kondisi di mana sebenarnya tidak memerlukan antibiotik. Yang pertama, batuk, pilek tanpa sesak, kemudian ada influenza, cacar air, luka kecil, demam berdarah, diare cair tanpa darah. Kemudian ada aturan pemakaian antibiotik yang diresepkan oleh dokter. Yang pertama, antibiotik harus dihabiskan. Yang kedua, jika sudah sembuh tetapi antibiotik masih ada, maka tetap habiskan antibiotik. Yang ketiga, antibiotik harus diminum sesuai aturan dokter. Yang keempat, hentikan pemakaian jika ada efek samping obat dan segera konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Kemudian, solusi jika Anda terlewat meminum antibiotik. Yang pertama, jika lupa minum antibiotik, segera minum obat tersebut saat ingat. Kemudian lewat dosis sebelumnya. Jika sudah mendekati waktu minum, jangan gandakan dosis. Kemudian, penggunaan antibiotik yang sembarangan dapat merugikan di masa mendatang. Dagu Sibo, dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan baik dan benar. Dapatkan, antibiotik harus dibeli dengan resep dokter. Pastikan ada apoteker yang membantu dan menjamin antibiotik yang dibeli. Kemudian cek tanggal kadaluarsa, nama obat, dan alamat pabrik pembuatan antibiotik. Kemudian yang kedua ada gunakan. Antibiotik diminum sesuai dengan dosis yang diresepkan oleh dokter. Antibiotik harus dihabiskan meskipun Anda sudah merasa lebih baik. Kemudian konsultasi dengan dokter kapan waktu yang tepat untuk mengonsumsi antibiotik. Kemudian ada penyakit yang disebabkan oleh virus, tidak memerlukan antibiotik. Kemudian simpan. Bacalah aturan penyimpanan antibiotik pada brosurnya. Simpan antibiotik di tempat kering, terhindar dari cahaya matahari, dalam wadah tertutup, rapat, dan jauh dari jangkauan anak-anak. Jangan menyimpan antibiotik untuk penggunaan penyakit infeksi di masa mendatang. Kemudian buang. Antibiotik tidak boleh dibuang sembarangan dan harus dibuang bersamaan dengan kemasannya. Kemudian hilangkan label pada wadah kemasan, hancurkan dan encerkan antibiotik dengan air, lalu timbun di dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya apoteker Rina. Di sini saya mungkin akan sedikit sharing terkait antibiotik. Nah, jadi Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh mahasiswa dan mahasiswi kami terkait apa itu antibiotik dan bagaimana penanganannya jika lupa minum antibiotik serta resiko-resiko
ketika menggunakan antibiotik tidak tepat atau tidak rasional. Nah, Bapak Ibu, di lingkungan sekitar kita biasanya sangat sering sekali menggunakan antibiotik ya. Hampir semua penyakit itu selalu dikombinasi dengan antibiotik, terutama amoksisilin. Misalkan ada demam, biasanya pasti belinya paracetamol sama amoksisilin. Kemudian sakit gigi, biasanya belinya Ponstan dengan amoksisilin. Jadi hampir setiap penyakit itu selalu dibarengi dengan amoksisilin. Karena memang sudah tersugesti kalau sakit itu cepat sembuh menggunakan amoksisilin. Padahal tidak begitu Bapak Ibu. Jadi tadi seperti yang disampaikan, antibiotik itu sebenarnya adalah obat untuk mengatasi infeksi bakteri. Infeksi bakteri ya Bapak Ibu. Untuk infeksi sendiri itu yang bisa mendiagnosis adalah dokter gitu. Jadi ada ciri-ciri tersendiri untuk mengetahui apakah kita itu mengalami infeksi atau tidak. Dan ketika kita tahu kita infeksi, itu obatnya juga nggak bisa sembarangan untuk dikeluarkan. Makanya tadi sudah disampaikan pengelolaan antibiotik itu dengan cara da, gu, si, bu. Da-nya dapatkan, gu-nya gunakan, si itu simpan, bu itu buang. Nah, jadi pengelolaan obat, baik spesifik ke antibiotik atau semua obat itu selalu dimulai dengan dagu sibu Bapak Ibu. Nah, kali ini kita sharingnya terkait antibiotik. Jadi, antibiotik itu baru bisa Bapak Ibu gunakan kalau memang sudah diresepkan oleh dokter. Gitu. Jadi mendapatkannya di mana daknya? Mendapatkannya itu di apotik dengan menggunakan resep dokter. Gitu. Jadi kebanyakan di tempat kita warung-warung pun menjual ya, amoksisilin bisa dijual. Nah, Bapak Ibu kenapa syaratnya itu harus membeli di apotik? Bapak Ibu bisa perhatikan kalau nanti beli antibiotik itu, perhatikan label di antibiotik itu adalah logo berwarna merah dan ada huruf K. Warna merah itu menunjukkan kehati-hatian ya, warna merah itu menunjukkan kalau di sana punya resiko yang tinggi. Ditambah ada huruf K yang menunjukkan obat tersebut adalah obat keras. Nah, sehingga obat-obat yang tergolong obat keras ini tidak bisa digunakan sembarangan karena dia bisa menimbulkan resiko efek samping yang sangat besar, terutama antibiotik. Bapak Ibu mungkin tidak akan merasakan efek dari menyalahgunakan antibiotik itu saat ini gitu. Dan kalau lihat di sekitar juga nggak ada tuh. Biasanya kita kan mikir ya nggak ada ini yang mengalami efek samping dari antibiotik resisten, itu nggak ada kayak gitu di lingkungan sekitar kita. Kasusnya memang tidak terlihat Bapak Ibu kalau di sekitar kita. Kenapa? Karena kasus kalau sudah resisten antibiotik itu biasanya sudah masuk ke rumah sakit dengan kasus-kasus yang besar dan sudah mengancam nyawa gitu. Kebetulan waktu saya praktek di beberapa rumah sakit, nah di sana ada kasus-kasus yang berkaitan dengan resistensi antibiotik. Jadi pasiennya itu ketika mau mendapatkan antibiotik itu sangat susah memilih antibiotiknya. Hampir semua antibiotik tidak bisa digunakan karena ternyata sebelumnya pasien memang hampir mengatasi semua penyakit itu dengan antibiotik. Akhirnya nyawa pasien tidak tertolong. Nah, jadi memang tidak terlihat di lingkungan sekitar kita, tapi efeknya Bapak Ibu ketika pasien betul-betul membutuhkan antibiotik karena pernah mengalami infeksi berat, karena sedang mengalami infeksi berat. Nah, itu sangat sulit jika tubuhnya sudah resisten terhadap antibiotik tersebut. Nah, itu sehingga untuk mendapatkannya benar-benar harus diperhatikan dengan resep dokter dan diapotikkan di warung atau toko obat. Walaupun toko obat berizin ya Bapak Ibu, toko obat berizin itu nggak boleh menjual obat dengan logo warna merah. Mereka hanya bisa menjual obat dengan logo warna hijau ataupun warna biru. Tuh. Nah, kemudian untuk menggunakannya tadi juga sudah disampaikan, menggunakannya itu harus tepat interval waktunya. Biasanya kita minum obat pagi, siang, malam. Tapi untuk antibiotik tidak berlaku seperti itu. Jika diresepkan 3 kali sehari, maka minumnya adalah interval waktu 8 jam. Jadi misal kita minum pertama jam 6, nanti minum jam berikutnya jam 2, berikutnya lagi jam 10, begitu seterusnya. Itu cara menggunakannya. Kemudian kalaupun seandainya sudah membaik, misalnya kita sudah minum nih 1 hari ternyata membaik, maka antibiotik tidak boleh dikurangi dosisnya. Atau
tidak boleh di stop. Kenapa? Karena sasaran atau targetnya itu adalah bakteri. Bakteri itu Bapak Ibu nggak langsung dia mati kalau kita hanya menggunakan antibiotik 1-2 kali minum. Jadi dia hanya dilemahkan saja tapi tidak mati, sehingga hal inilah yang menyebabkan nanti bakterinya dia membuat kekebalan. Jadi dia nggak mempan lagi dengan obat yang sama. Tuh. Kemudian bagaimana tadi kalau terlewat minum obat? Tadi juga sudah disampaikan ya, kalau memang waktu jarak minum obatnya masih lama bisa langsung kita minum. Tapi kalau seandainya sudah mendekati, maka kita lewati, minum dosis berikutnya. Jadi nggak boleh digabung langsung 2 tablet 1 kali minum. Tuh. Nah, untuk menyimpannya seperti apa? Idealnya kan antibiotik Bapak Ibu tidak boleh disimpan ya, karena dia harus dihabiskan. Tetapi misalkan pada saat penggunaan kan misalnya menggunakannya dalam 3-5 hari. Nah, dalam 3-5 hari itu bagaimana penyimpanannya? Itu bisa kita lihat dari sediaannya. Apakah antibiotiknya itu tablet, kapsul, ataupun sirup. Idealnya mereka harus disimpan di suhu ruang pada suhu 15-25 derajat Celcius agar tidak rusak dan terhindar dari matahari. Nah, kemudian Bapak Ibu bagaimana cara membuangnya? Nah, cara membuang antibiotik ini dia memang perlakuan khusus karena dia bisa membunuh bakteri yang ada di lingkungan kalau kita buang sembarangan. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan, untuk membuang antibiotiknya, maka kalau dia tablet atau kapsul dihancurkan dulu, diencerkan, baru diambil plastik, masukkan tanah atau sampah apapun yang sudah tidak digunakan ke dalam plastik kecil tersebut, baru dituangkan antibiotiknya, diikat dan dibuang. Oke, nah jadi Bapak Ibu, harapannya nanti setelah Bapak Ibu melihat video ini, maka Bapak Ibu sudah bisa menerapkan perilaku yang jauh lebih baik dalam mengkonsumsi antibiotik, sehingga jika suatu saat memang tubuh betul-betul membutuhkan antibiotik, dia bisa menggunakan antibiotik dengan resiko efek samping yang lebih rendah. Jadi tidak perlu menggunakan antibiotik yang mahal dan resiko efek sampingnya tinggi. Hal itu bisa dicegah kalau kita menggunakan obat atau antibiotik itu secara rasional atau secara tepat. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sedikit sharing dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.